Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarihan Hermawan dengan NPM 220602950. Sebagai salah satu dari rangkaian seleksi calon asisten laboratorium e-lab, di sini saya akan mempraktikkan cara merangkai NIM Multism. Nah, saya mendapatkan modul BJT dan rangkaian NIM Multism yang akan kita rangkaian aplikasi BJT yang akan kita rangkai di sini yaitu BJT Amplifier. Nah, kita lihat di sini rangkaiannya, saya menggunakan konfigurasi common emitter dengan biasing voltage divider. Common emitter artinya bagian emitter yang akan kita hubungkan ke groundnya dan kita menggunakan konfigurasi voltage divider biasing. Nah, output dan input yang kita harapkan adalah inputnya, ini yang sinyal berwarna hijau, yang tadinya awalnya inputnya sinyal kecil, dan diharapkan outputnya akan di-gain menjadi sinyal yang lebih besar. Kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung aja ke rangkaian yang multisim. Oke, pertama-tama yang kita harus lakukan yaitu kita harus menyiapkan bahan-bahan atau komponen-komponennya untuk kita melakukan praktikum. Kita bisa lihat di sini, yaitu yang pertama kita butuhkan yaitu BJT NPN transistor, yaitu BJ107BP, yaitu selanjutnya ada resistor, terus kita membutuhkan place source-nya itu dari AC voltage, VCC, dan ground, dan kita juga menggunakan oscilloscope untuk menggunakan plot input untuk measurement. Oke, selanjutnya kita juga membutuhkan kapasitor. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita siapkan dulu resistor yang kita butuhkan. Ya, ini klik OK. Set. Nah, selanjutnya kita akan Kita akan menyiapkan resistor apa saja yang dibutuhkan. Kita lihat di sini. Pertama, kita membutuhkan resistor 1 kilo ohm sebelum ke beban. Terus kita membutuhkan R1 yaitu 33 kilo ohm, R2 4,7 kilo ohm, R3 3,3 kilo ohm, dan untuk R4 470 ohm. Dan untuk R6 yang bebannya di sini kita menggunakan 1 kilo ohm. Jadi kita akan menyiapkan terlebih dahulu 1 kilo ohm, kita copy paste saja. Untuk R1 kita menggunakan 3. Oke, tadi karena R1 33 kita ubah dulu di sini besarannya menjadi 33 kilo ohm. Nah, terus kita menyiapkan R2-nya yaitu 4,7 kilo ohm. Begitupun untuk seterusnya. Oke, baik. Karena sudah kita dapatkan semuanya, semua resistornya, kita rotate. Set. Nah, selanjutnya, apalagi sih komponen yang kita butuhkan? Kita membutuhkan V AC voltage. Kita cari dulu. Dengan cara kita klik sini, terus kita source dengan ke AC voltage yang ini. Kita klik OK. Kita taruh sini. Selanjutnya kita akan membutuhkan kapasitor. Kita klik di sini kapasitor. Kita ambil kapasitor ikut ini saja. Sip. Oke, selanjutnya kita membutuhkan yang pastinya tidak lupa yaitu kita membutuhkan BJT-nya transistornya itu sendiri. Kita di sini menggunakan BJT dengan NPN type dengan BC107. Nah, ini NPN General Purpose Transistor. Kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita akan membutuhkan VCC dan ground. Kita klik cari lagi di sini VCC. Ya, di sini VCC-nya kita atur yaitu sebesar 12 volt. Selanjutnya kita akan membutuhkan ground, tidak lupa ground. Ya, kita taruh di sini. Selanjutnya, ya, yang terakhir untuk measurement, kita membutuhkan oscilloscope.
Nah, untuk osiloskop kita harus mengklik taskbar di sini, simulate, dan terus instrumen, dan kita klik osiloskop. Kita taruh di sini. Oke, untuk komponen-komponennya sudah seperti itu saja. Dan saatnya kita sekarang saatnya merangkai. Oke, tadi saya lupa kapasitor kita menggunakan 10 mikrofarad, terus C1 dan C2, dan untuk C3 itu 100 mikrofarad. Oke, ini kita paste, kita taruh sini. Dan untuk yang terakhir tadi baru seperti ini, ketiganya kita ubah menjadi 100 mikrofarad. Oke, saatnya kita merangkai. Nah, untuk merangkai voltage divider sendiri, kita akan mengkonfigurasi yang terlebih dahulu R1, R2, R3, dan R4-nya. Di tengah-tengahnya ada BJT-nya. Nah, di sini berarti R1. Berurutan sini, R3-nya di sini, R4-nya di sini. Dan dilupa BJT di sini. Set, kita tarik sedikit tombol lebar. Kita hubungkan ini ke sini. Nah, terus untuk bebannya di sini seperti begini. Sini kita hubungkan inputnya. Oke, dan kalau kita melihat di sini dari node ini langsung menuju ke base dari BJT-nya itu sendiri. Kita rapikan. Oke, selanjutnya VCC-nya kita hubungkan ke node yang pertama, dan ini kita harus ground. Oke, dan ini kita groundkan. Oke, nah ini bypass kapasitor kita berikan pada emitter. Nah, oke, tidak lupa untuk VC-nya juga kita hubungkan di node ini. Saat. Nah, habis itu untuk outputnya, jadi kan tadi sisi input. Sorry. Untuk sisi outputnya kita ngambil dari sini, dari kolektornya itu sendiri. Oke, kepanjangan. Kurang panjang. Oke, nah ini tuh sisi outputnya, kita langsung ini terus kita groundkan. Tidak lupa ini juga kita groundkan. Oke, sip. Dan yang langkah terakhir kita akan menghubungkan rangkaian ini untuk tindakan measurement atau perhitungan pengambilan data dengan memanfaatkan pin input A dan input B. Oke, untuk yang A di sini kita ingin menghitung atau mengambil data sinyal yang masuk, yaitu untuk inputnya. Nah, kita gunakan sebelum kapasitor dan setelah resistor atau beban yang pertama. Oke, yang kedua untuk positif input B pada osiloskop kita untuk mengecek output. Nah, untuk output kita berikan di sini. Oke, sudah benar belum? Kita cek dulu. Oke, setelah kapasitor. Setelah kapasitor sebelum beban. Kita bebannya kita taruh sini biar lebih terlihat. Oke, nah dan yang terakhir kini kita hubungkan ke ground juga. Dan dua negatif di setiap input kita hubungkan ke ground. Oke, ini seharusnya sudah selesai. Saatnya kita simulate. Oke, setelah itu kita klik 2 kali pada osiloskopnya. Oke, sorry, saya lupa sesuatu. Kita untuk kita mengonfigurasikan V peak to peak-nya. V peak to peak ini apa sih? Voltage peak. Jadi di antara satu gelombang sinusoidal
kita maksimal 25 milivolt. Kenapa? Di sini kita menyesuaikan dengan sifat lupa, sebelum kita mengubah suatu kita harus men-stop simulasi terlebih dahulu. Lanjut ke tadi voltage peak, artinya dalam suatu peak, dalam suatu gelombang sinusoidal maksimalnya itu adalah 25 milivolt. Dan itu kenapa kita menyesuaikan pada karakteristik dari rangkaian itu sendiri dan BJT-nya juga. Oke, kita bisa simulat ulang. Artinya ini sudah benar. Oke, Nah, kita lihat, kita adjust dulu untuk perhitungannya. Terus untuk channel A, ke channel A ini tadinya channel itu supaya terus supaya terus penuh nah kita dulu untuk input kita gunakan dengan warna biru dan untuk output akan kita tandakan dengan warna hijau. Oke, sip udah. saran lagi, dengan mengubah kabelnya kita bisa mengubah warna grafiknya supaya bisa lebih memudahkan pengambilan datanya. Oke, kita samakan saat yang tadi saya bilang untuk channel A itu sebagai input, channel B itu sebagai output. Fungsinya tadi karena amplifier kita membutuhkan gainnya tegangan dan arusnya itu sendiri. Dan kita melihat untuk channel A ini inputnya sebesar kurang lebih dari 9, kalau kita boleh stop hanya 10 milivolt, dan channel B atau outputnya itu bisa menghasilkan 254 milivolt. Kira-kira bisa sebesar 200 kalinya. Oke, gitu. 200 sampai 300 kali. Oke. Ada beberapa kalian yang belum paham di sini, kenapa sih Bang kok ada inputnya kok ada negatif, ada inputnya negatif, ada outputnya negatif. Nah, ini terjadi gara-gara suatu sinyal dari outputnya itu bersifat gelombang sinusoidal. Maka pastinya akan ada tegangan negatif dan akan ada tegangan positif. Kalau kita lihat dari sini, kita lihat pada saat inputnya positif, maka output di channel B-nya itu akan terbaca negatif 254 milivolt. Nah, ini bisa terjadi karena saya izin slideshow. Biar bisa lebih jelas, saat inputnya negatif, maka output yang dihasilkan dari amplifier ini positif. Dan begitu pun sebaliknya. Seperti itu. Nah, emang dari rumusnya itu sendiri, kalau kita lihat ini ambil contoh di sini yaitu voltage divider by stage analysis. AV atau gain tegangan itu V output dibagi V input, dan emang diberikan negatif bukan berarti suatu tegangan tersebut negatif, tapi hanya berbeda fasanya saja. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.